pemirsa UGTV, khususnya peserta International Summer Course Sustainability and Coffee Business. Ya. Pada hari ini kita akan mendengarkan informasi yang terkait dengan keberlanjutan atau sustainability dan bisnis dari kopi. Dan ini merupakan bagian dari tema yang akan disampaikan di dalam kaitan sustainability in coffee system ya. Baik, dan pada hari ini kita akan membahas khusus tema yaitu sustainability and coffee business, dan juga sudah hadir di depan kita narasumber ini Bapak Insinyur Tejo Pramono. Selamat siang. Selamat siang Pak Tejo, ya. Beliau adalah founder dan juga owner rumah kopi Ranin atau Ranin Cafe yang berlokasi di Bogor, Pak. Bogor, ya. Di Dermaga Bogor. Ya. Dan saya sendiri Sudaryanto sebagai narasumber dan juga untuk host pada kegiatan pada hari ini. Kita sudah banyak membahas mengenai bagaimana di kopi ini juga memiliki peranan ya dalam perekonomian, dan juga nanti kita akan membahas lebih detail lagi bagaimana aspek-aspek keberlanjutan dan juga peran dari para stakeholder itu akan diulas. Baik, untuk itu kita akan lihat terlebih dahulu untuk kurikulum vitae dari pembahas pada hari ini, dan penyaji juga dari salah satunya silakan untuk Bapak Tejo Pramono nanti segera disampaikan. Baik, untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai apa yang akan kita bahas pada hari ini, marilah kita saksikan vitae berikut ini. Coffee markets play an essential role in determining how value is created, distributed, and sustained across the coffee value chain. Understanding market structures, competitive dynamic, consumer preferences, and entrepreneurial strategies enables participants to identify opportunities for innovation and sustainable business development in coffee agro-industry. Economic, social, and cultural dimensions of coffee markets are explored to help participants understand how market positioning, differentiation, and stakeholder collaboration contribute to long-term competitiveness. Through academic perspectives and real industry practices, participants will examine how coffee businesses create value in both local and global markets. Baik, pemirsa UGTV yang berbahagia, sebelum kita mulai mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber pertama, yaitu Bapak Insinyur Tejo Pramono, marilah kita saksikan terlebih dahulu kurikulum vitae dari beliau. Baik, selamat siang. Jadi pada tema hari ini kita akan membahas mengenai sustainability and cafe business,
mungkin izin saya memberikan secara garis besar dulu ya, nanti secara detail akan mungkin disampaikan oleh Bapak Tejo. Jadi kaitannya adalah terkait dengan sustainable NKP business. Jadi kalau kita mendengar kata sustainability gitu ya, keberlanjutan, itu kadang-kadang di benak kita itu muncul kira-kira bisa dilaksanakan atau dicapai tidak gitu. Jadi kadang-kadang bagaimana kita bisa menyelaraskan gitu ya, antara kalau di konsep pembangunan yang berkelanjutan itu ada 3P katanya, people, kemudian profit, dan planet gitu ya. Dimana aspeknya ini nanti akan ingin dicapai secara bersama-sama. Masalahnya apakah dalam praktek itu bisa atau tidak, nanti mungkin juga harus menjadi yang menjadi tema diskusi kita pada hari ini ya. Baik, khusus kalau kita lihat di produksi kopi gitu ya, kita tahu bahwa Indonesia itu salah satu penghasil kopi terbesar keempat sebenarnya di dunia setelah ada Brazil, kemudian Vietnam ya, dan kemudian Kolombia, dan kita yang keempat ya. Jadi kita juga melihat sebagian besar dari produksi kopi kita dihasilkan dari petani, dengan luasan lahan yang tidak cukup luas, artinya dengan yang relatif sempit gitu ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana aspek keberlanjutan ini bisa diwujudkan, yaitu antara keseimbangan dari sisi ekonomi tadi adalah profit ya, economic prosperity, kemudian dari sisi people adalah social equity-nya, dan yang ketiga adalah bagaimana usaha ini tetap bisa memelihara ya lingkungan tetap terjamin gitu ya. Ini secara umum dari, mungkin kita pernah mendengar dulu konsep dari ekonomi berkelanjutan bahwa kita ini tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita. Gitu ya. Tapi kita meminjam dari anak cucu gitu. Nah itu nanti mungkin prakteknya bagaimana ini ya, dalam arti bahwa kalau itu pinjaman kadang-kadang kita harus pelihara dengan baik gitu ya, harus rawat dengan benar. Nah, triple bottom line inilah yang menjadi dasar untuk kemudian bisa diterapkan. Jadi kalau dalam konteks pembangunan berkelanjutan ini kan lihat dari sisi ekonomi itu harus visible gitu ya, harus visible. Kemudian dari sisi sosial itu harus bisa diterima, acceptable ya. Dan yang ketiga dari sisi lingkungan harus sustainable. Nah, ini adalah hal-hal yang memang perlu untuk menjadi perhatian, dan nanti saya yakin akan dikupas nih Pak Tejo, narasumber kita sudah banyak sekali berpengalaman mengenai hal itu ya. Kemudian juga kalau kita bicara mengenai sistem gitu kan, kita value chain berarti harus mulai dari input ya, dari supplier, dari petani gitu ya. Kemudian nanti ada proses panen, pasca panen, kemudian sampai ke meja di kafe-kafe gitu. Dan ini kan tentunya kita juga harus melihat bahwa di setiap rantai ini pasti ada hal-hal yang mungkin sifatnya kritis, ada hal menjadi pusat perhatian, dan juga salah satunya kalau saya lihat nanti kita akan lihat di belakang juga itu di value creation-nya itu ternyata dari semua yang di setiap cup itu mungkin petani menerima yang relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan. Nah ini bagaimana itu nanti kemudian masuk ke mungkin proses bisnis yang berkeadilan kalau sekarang ya, namanya berkeadilan gitu ya, yang fairness ya. Tetapi sebenarnya semuanya dimulai dari petani ya. Artinya apa? Bahwa sehebat apapun proses di belakangnya, kalau nanti dihasilkan misalnya bahan baku yang tidak memenuhi persyaratan, yang tidak sesuai dan sebagainya, ini kan juga akan berakibat kepada produksi kopi untuk kebutuhan konsumen yang akhir. Artinya kalau kualitasnya rendah di depan, apapun yang dilakukan sampai ke tahapan yang belakang itu tidak ada manfaatnya. Ini tadi saya sampaikan ya, bahwa kita itu kurang lebih 6%, 6-7% lah untuk kopi dunia ya. Dan kemudian kalau dilihat daerah-daerahnya cukup banyak, ini beberapa yang sudah
mungkin bagi kita umum ya ada dari Aceh, Sumatera Utara, kemudian Riau, kemudian Jambi, di Jawa juga cukup banyak mulai dari Jawa Barat ya, kemudian ada Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Nusa Tenggara dan di Sulawesi ya. Di Papua pun juga ada ya. Ini adalah daerah kopi di kita. Ini proses pengolahannya, jadi bagaimana kopi itu tahap awal mungkin sebagian di tingkat petani itu mulai dari kopi yang baru dipanen, kemudian sampai kepada biji kopi yang siap untuk diperdagangkan. Karena sebagian besar petani itu memperdagangkan hanya dalam bentuk biji kering ya. Kemudian juga kita sebenarnya sudah memiliki juga standar nasional untuk kopi ini. Apakah ini kemudian bisa menjadi acuan atau kemudian diikuti oleh para pengkompetensi di industri kopi ya. Perdagangan kopi ini kan biasanya sebagian besar dalam bentuk kopi hijau istilahnya. Green bean ya. Green ya, tapi biji hijau yang belum disangrai, belum disangrai dengan standar tertentu. Kemudian ini yang kemudian akan menjadi komoditi ya. Dan di sini juga ada kualitas ya, ada gradasi kualitas yang juga sesuai yang akan dipenuhi. Nah selanjutnya ini biasanya jarang sekali petani, ini adalah suka di pengolah. Jadi bagaimana roastery atau pihak penyangrai itu kemudian melakukan pengolahan lebih lanjut. Nah yang terakhir sebagian besar konsumen itu taunya di sini, kopinya enak, aromanya bagus dan lain sebagainya ya. Ini beberapa tempat yang menyajikan yang cukup bagus ya untuk lihat menyajikan kopi. Nah, ini yang tadi saya singgung di depan, mungkin nanti Pak Tejo ini kaitnya dengan market tadi ya. Ya. Ini dari hasil sementara bahwa ternyata dari setiap cup kopi yang kita minum itu bagian petani itu hanya 5-10% ya. Kemudian trader juga hampir sama, ekspornya sama. Nah, sebagian besar nilai tambah dan juga yang menikmati adalah mulai dari roaster sampai dengan yang paling banyak adalah di coffee shop. Ya tentunya mereka tidak hanya jualan kopi gitu ya, tetapi ternyata ini yang mungkin bagi sebagian mungkin pengawat juga lihat ini ada semacam mungkin bukan nggak ada tapi kurang fair gitu ya, kurang fair ya dalam konteks ini, karena kalau petani nggak menghasilkan sesuatu yang bawahnya nggak dapat apa-apa juga gitu ya. Gitu. Baik, ini adalah penikmat kopi dunia, ternyata memang sebagian besar di Eropa ya, mulai dari Belanda itu adalah sampai 8,3 kilo per hari, per tahun per kapita ya, per kapita itu ya. Swedia juga, Finland ya, hampir ya. Di Indonesia belum muncul ya, jadi belum masuk ke kategori itu, masih di bawah 4 kilo ya per. Nah ini yang mungkin menjadi lebih penting untuk dibahas. Kenapa masalah keberlanjutan itu jadi penting gitu ya. Perubahan iklim kita apalagi sekarang dari El Nino ke La Nina, kemudian El Nino lagi, atau bahkan di beberapa wilayah kan ada iklim-iklim yang sifatnya itu lokal gitu ya. Kemudian dari sisi harga tuh harga yang cenderung fluktuatif gitu ya. Lalu ini kabar baiknya ini juga beberapa konsumen sekarang menginginkan produk-produk yang istilahnya ethical produk gitu ya, ethical produk yang memang dihasilkan dengan cara yang benar, yang baik dan sebagainya kayak. Kemudian di sisi lain juga sebagai ini permasalahan juga yang harus diselesaikan, masalah bagaimana produksi kopi ini kemudian juga tetap bisa berdampingan dengan masalah kelestarian lingkungan ya. Kemudian dari dimensi ekonomi kaitannya dengan pendapatan para petani tadi sudah disinggung juga. Kemudian produktivitas. Nah ini juga produktivitas kan kalau produktivitasnya tinggi berarti kan nanti akan menambah pendapatan petani begitu ya. Jadi ini yang juga menjadi perhatian. Kemudian kualitas ya.
mungkin produktivitasnya tinggi, tapi pengetahuan petani untuk itu juga cukup atau perlu ditingkatkan kembali gitu ya. Kemudian akses pasar. Nah ini kalau dia berjalan sendiri tentunya akan lebih repot ya. Nanti mungkin dari pengalaman Mas Tejo bisa melihat ternyata banyak juga peran nanti komunitas atau masyarakat atau koperasi yang kemudian ini bisa digunakan untuk bisa mengakses pasar lebih baik gitu ya. Kemudian distribusi dari tadi yang sudah disebutkan dari value dari sepanjang rantai pasar ini, dan juga tetap harus melihat adanya daya saing gitu ya. Ini kemudian cultural, ini juga bagaimana masyarakat itu diberdayakan, kemudian masalah kondisi kerja, kemudian ini juga isu-isu terkait gender ya, isu gender bagaimana para bukan hanya melibatkan kalangan tertentu saja, misalnya hanya pria saja, tapi juga bagaimana perempuan juga ikut, bahkan para pemudanya gitu ya, termasuk bagaimana nanti akan mampu misalnya merawat gitu ya budaya yang ada di masyarakat gitu. Baik, nah ini yang ketiga, yang terakhir untuk kaitannya dengan sustainability, yaitu praktek untuk pertanian yang berkelanjutan. Nah ini memang kata-kata ini tadi mudah disampaikan, tapi prakteknya luar biasa sulit gitu ya. Kemudian sekarang sudah ada juga hutan sosial gitu ya, itu bagaimana tanah-tanah yang ada itu bisa dibuat lebih produktif lagi ya, tentunya dengan tetap menjaga ekosistem yang baik gitu ya. Kemudian memastikan bahwa konservasi dari air, tanah, bahkan udara juga bagus, dan dalam jangka panjang nanti juga bisa mengurangi carbon footprint ya, jadi evolusi ini ya. Nah ini kaitannya nanti dengan responsible sourcing. Jadi seorang mungkin yang di dalam bisnis kopi juga harus melihat asalnya dari mana sih gitu. Maka teman-teman juga banyak mengembangkan misalnya dengan blockchain gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa kopi itu berasal dari mana bisa dilacak. Kemudian juga direct trade. Nah ini juga biasanya kalau yang kadang menyebabkan ketidakadilan tanda petik ini adalah peran maklar gitu ya, perantara dan sebagainya. Nah bagaimana misalnya kalau dalam bentuk koperasi dan sebagainya itu bisa kemudian ditingkatkan ya. Kemudian hubungan jangka panjang ini penting banget nih, kemitraan ya. Jadi untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan baik seperti diinginkan, kemudian mereka saling menguatkan gitu dari semua aspek, sehingga transparansi dan akuntabilitasnya itu muncul. Untuk itu perlu yang ini saya kira bagiannya Pak Tejo nanti yang banyak itu inovasi dan entrepreneurship gitu ya. Bagaimana misalnya untuk pengembangan kopi yang secara khusus, kemudian pengembangan inovasi-inovasi bisnis yang sustainable, dan juga kalau kita lihat sekarang bukan hanya green tapi sebenarnya circular economy gitu ya, konsep yang baru. Jadi bagaimana by product, kalau orang industri selalu bilang nggak ada limbah kok, adanya produk sampingan gitu ya. Jadi produk sampingan itu bisa menjadi bahan baku untuk produk yang berikutnya ya. Baik, ini mungkin yang secara umum bahwa pada intinya nanti harus ada kolaborasi dari semua pihak yang terkait, baik dari universitas, ini jadi seperti yang kita lakukan ini, menyampaikan awareness, pemahaman bermasyarakat dan sebagainya. Kemudian kolaborasi ini untuk memperkuat daya tahan dan juga keberlanjutan ya. Kemudian co-creation. Nah, untuk value co-creation ini yang tadi kaitannya dengan market dan sebagainya, dengan penerima manfaat. Jadi dalam konteks ini nanti memang masing-masing punya pekerjaan gitu, apa yang dilakukan, baik itu misalnya nanti untuk petani itu bisa lebih sejahtera gitu ya, kemudian menghasilkan kualitas produk yang kualitas tinggi. Kemudian pada akhirnya nanti juga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan tadi ya. Jadi saya kira itu secara umum, dan pada akhirnya nanti mampu untuk
membuka lapangan kerja baru, kemudian pengembangan usaha kecil menengah, atau mungkin ada mikronya ya. Iya. Kebanyakan mikro gitu ya, usaha mikro kecil menengah, kemudian kewirausahaan tingkat lokal. Nah, ini yang sekarang juga sedang berkembang, wisata. Ya, wisata metik kopi di kebun, kemudian mengikuti proses pengolahannya, kemudian terakhir diakhiri dengan minum kopi bersama gitu ya. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang sangat baik. Mungkin dari saya itu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, mungkin dari pengalaman Pak Tejo mau memberikan apa dulu nih? Mulainya dari mana? Oke, mungkin kalau dari saya berdasarkan dari pengalaman ya Pak. Ya. Pengalaman ketika saya memulai bisnis kopi, atau singkat cerita memulai berkegiatan di kopi, itu kurang lebih tahun 2012, membuka sebuah kedai kopi. Jadi mulainya dari kedai kopi ya? Dari kios Pak. Iya, artinya yang untuk konsumen langsung dulu gitu ya? Konsumen langsung, nah, untuk... Ya, cuman ketika saya memulai untuk membuat kedai kopi, pada saat itu saya sudah memiliki sudah memiliki, boleh disebut konsep kan begitu. Konsepnya adalah saya melihat tidak ada petani di dalam cangkir itu. Jadi ketika kita minum kopi, yang saya lihat banyak orang tidak tahu bahwa ini ada tangan petani di situ. Maka di tahun itu, di awal-awal itu, saya sudah menyatakan diri, saya hanya akan menggunakan kopi yang berasal dari rumah tangga petani. Jadi sejak awal udah niatnya itu? Saya sudah niat itu. Ya, jadi luar biasa. Dari rumah tangga petani. Gitu. Jadi kalau tadi dari penyampaian yang disampaikan tadi, saya kepikir bagaimana, kan tadi kan 5-10% misalnya. Betul, ya. Terus lainnya ada prosesor, ada eksportir, ada supplier, ada roaster dan sebagainya. Ya. Nah, dari awal saya sudah punya gambaran dalam pikiran saya sebut namanya Rumah Kopi Ranin. Ranin adalah kepanjangan dari Rakyat Tani Indonesia. Rakyat Tani Indonesia. Nah, dari situ saya kemudian, karena saya sudah camkan namanya, maka saya harus konsisten dengan itu. Harus mengikuti itu. Jadi saya hanya mempergunakan kopi yang berasal dari rumah tangga. Itu. Jadi itu kan tantangan besar ya, karena masing-masing rumah tangga ini kan mungkin menghasilkan kopi yang bisa bermacam-macam gitu. Nah, itu menarik sekali Pak. Jadi ketika itu saya terus kemudian bertemu dengan petani yang tadi kita bertemu bareng, Mas Yono tadi. Betul, ya Pak Yono. Tahun 2014 saya ketemu beliau. 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Ya. 12 tahun yang lalu saya ketemu beliau. Terus kemudian beliau membawa kopi ke kedai saya. Saya tanya, ini kopi apa Mas? Nggak tahu Pak. Ini kopi dari kebun saya, tapi saya nggak tahu. Beliau bilang, maksudnya tidak tahu Robusta atau Arabica. Kan seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang sustainability, terus kemudian kalau sekarang saya refleksikan, kita harus bertemu dengan sebenarnya siapa produsen yang pertama. Kan seperti itu. Karena starting point-nya dari situ sebenarnya. Starting point-nya dari situ. Jadi kemudian saya terima kopinya, habis itu terus saya, ini hal yang umum saja sebenarnya, saya lakukan sortasi. Jadi saya temukan ada kopi yang pengeringannya kurang bagus, sehingga muncul jamur. Jadi masih kopi itu kopi campuran gitu ya? Iya, ya. Karena kan di desa tidak ada yang memberitahu tentang itu. Betul, ya. Ya, ini yang disebut dengan asimetri informasi. Ya, jadi pengetahuan itu tidak
tidak dibagi rata, tidak semua orang bisa mengakses kan begitu. Ya, betul. Nah, akibatnya terus kemudian saya sortir, cabangnya saya pisahin, terus kemudian kalau ada yang materi bukan kopi, kadang-kadang dijemur kan itu kan ada materi bukan pasir kopi. gitu ya, atau batu-batu kecil gitu. Betul. Nah, terus kemudian itu saya roasting, terus kemudian saya bawa ke kebun, Pak. Ke kebun tempatnya petani. Kebun Asal kopi penghasilnya? tadi. Iya. Ya. Oh. Terus kemudian bersama dengan para petani yang ada di sana, kami melakukan namanya kalau di dunia industri namanya uji organoleptik. Ya, betul. Kalau bahasa petani ngopi bareng. Ngopi bareng. Dengan dikasih kode-kode kan ya, gitu. Nah, dengan dikasih kode-kode di situ, terus kemudian kita para petani kita minta untuk mencicipinya. Nah, disitulah petani mencicipi kopinya. Ini. Nah, yang menarik adalah ketika dicaduhkan di situ, dia bertanya, ini kopi dari mana? Kan, gitu. Awalnya Pak Tejo nggak bilang itu kopi dari situ? Oh, kasih kode, Pak. Nggak, artinya nggak bilang ini kopi dari sini gitu? Nggak. Oh, ini ada kopi, saya bawa kopi gitu ya, aja? Saya kasih kode. Termasuk kopi yang ada dari dapur mereka. Bersama. Saya tanya, ada yang dikenali nggak dari kopi dari sini kan gitu? Ada, Pak, yang ini kan gitu. Ini kopi dari sini pasti ini. Kalau yang paling disukai yang mana? Yang ini kan kata dia. Itu masih panas itu ya? Ya sudah Pak, sudah siap seruput. Sudah seruput. Ya. Oke. Baik, untuk yang rasanya nanti bisa cerita setelah break yang berikut ini. Ya. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita bertemu kembali di segmen yang kedua ini. Tadi kita membicarakan mengenai uji organoleptik kopi di kebun, langsung di kebun begitu ya. Tadi kopinya itu masih panas nih, sekarang ceritanya lanjutannya seperti apa nih? Ya, setelah itu kemudian diseruput semua para petani, terus dia nanya, ini kopi yang ini dari mana, Pak? Saya suka sekali yang ini, enak banget ini. Nah, saya kasih tahu bahwa itu adalah kopi dari kebun mereka sendiri. Wah, mereka nggak mungkin kan gitu, nggak mungkin kan. Iya, ini kopi dari tempat Anda sendiri kan gitu. Nah, setelah kok bisa begini kan gitu. Nah, terus saya bawa kemudian hasil sortirnya, Pak. Jadi yang ikutan-ikutan itu sudah saya bersihkan kan gitu. Nah, ada satu pelajaran yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa dalam industri kopi yang ada hari ini, itu ada pemisahan-pemisahan. Ini produser, terus kemudian nanti ada prosesor, terus kemudian ada eksportir, ada roaster, dan kafe. Nah, saya sengaja memberikan uji organoleptik, itu untuk membawa petani punya pengalaman di akhir. Pengalaman di akhir, kan gitu. Nah, bahwa ketika dia bertani, itu tujuan akhirnya adalah untuk mencita rasa. Jadi selama ini ketika orang bertani kopi, tanpa dia memahami tentang bahwa value dari kopi itu ada di aroma dan cita rasa, dia hanya batas sampai pada, kebanyakan malah hari ini hanya menjual ceri. Ceri itu buah masih segar. Panen langsung dijual. Langsung dijual kan di situ. Bahkan mungkin panennya juga belum sepenuhnya tua. Ya. Bahkan kan ada ngerontok semua. Ya. Nah, apalagi yang seperti itu. Itu kan artinya dia ketika berpraktek seperti itu, dia tidak tahu value dari akhirnya. Nah, pengalaman tersebut ternyata kalau saya bilang kadang sama petani, saya sebutnya itu
bukan saja saya membukakan satu pintu kemungkinan baru, tapi bisa disebut sebagai jendela baru, di mana dia bisa melihat gitu. Oh, ternyata gitu ternyata kopi saya itu cita rasanya seperti ini. Nah, jendela yang saya bukakan tadi itu melalui secangkir kopi itu memiliki akan akan membawa kepada tema yang kita bicarakan tentang sustainability. Sustainability apa yang dimaksud adalah satu, dia punya tujuan kalau bertani. Tujuannya adalah untuk mendapatkan value yang bagus. Yang value yang bagus ada di aroma dan cita rasa. Kemudian apa dari situ? Apa namanya dampaknya? Oh, saya akan panen yang merah saja. Ya karena tadi waktu Bapak sampaikan, oh ini hasil rotasi ini pasti dari biji yang sudah tua, dan gitu ya. Iya. Gitu. Terus kemudian dari situ dia kemudian beralih kemudian berpikir, kalau begitu saya juga bisa. Dari yang tadi sampai ke level kesadaran itu ya. Iya. Awareness-nya. Menembus ke sana, Pak. Ya. Jadi kemudian mereka juga berpikir kalau begitu saya juga bisa jadi prosesor ini. Saya bisa pulping sendiri, saya fermentasi sendiri, saya jemur sendiri, saya sortir. Itu kan pintu yang sebelumnya belum terbuka. Kan gitu. Padahal di situ juga banyak value creation juga. Ya. Bahkan kemudian yang berikutnya adalah ini kejadian. Bahkan mereka juga bisa kemudian melihat, oh saya bisa menjadi coffee owner, coffee shop owner, ya. Pemilik kedai kopi. Saya bisa buka kedai kopi di sini. Nah, itu sangat berkaitan dengan tema yang disebut dengan sustainability. Nah, berapa lama itu membutuhkan waktu untuk mereka tuh sadar gitu bahwa oh iya ternyata selama ini itu di luar horizon pemikiran. Ya, ada membutuhkan waktu itu. Membutuhkan waktu. Kalau kita kemudian latihan itu dari satu desa kan kayak gitu, misalkan ada 10 yang berlatih, itu nanti ikut yang 3 ikut itu bagus banget. Kan gitu. Karena 3 yang ikut itu tidak bisa kita paksakan harus banyak, tidak bisa. Ikut 3 bagus. Karena dari 3 nanti praktek 2. Yang praktek 2 akan mencoba ini. Nah, setelah sekian tahun terus jadi sukses ya sama. Itu bisa kampung, Pak. Melihat dengan dari fakta yang mereka percaya dari apa yang mereka lihat, mereka alami gitu ya. Nah, menarik buat saya untuk memulai proses ini adalah saya memulai dari kami sendiri. Artinya saya adalah pemilik kedai kopi kecil, terus kemudian membangun istilahnya itu kalau dalam bahasa sekarang membangun ekosistem. Jadi saya ada nanti harus ada petani yang supplier karena sudah sering belajar, belajar bersama. Belajar ini bukan saya kemudian memiliki pengetahuan semata, tapi saya juga belajar dari mereka. Gitu, saling belajar. Dan di situ ada tata nilai yang secara bersama dianut itulah gitu ya. Anut tumbuh. Iya. Jadi atas dasar itu terus kemudian alih-alih hanya sebagai hubungannya partner bisnis, itulah yang kemudian tumbuh menjadi keluarga. Gitu. Jadi ada rasa bersama di situ. Itu artinya kalau ada kebersamaan itu kan nggak ada pengkhianatan ya. Oh, nggak ada. Mereka akan mengikuti, jangan sampai mengecewakan pihak yang lain, harus selalu menjaga. Itu dan itu timbal balik begitu kan. Itu yang dijaga oleh petani, Pak. Sangat dijaga. Jadi ketika kopi saya nggak ada, dia sudah berpikir saya nggak boleh mematikan bisnis. Nggak ada. Kopi saya kan begitu. Nah, dia selalu berpikir seperti itu. Itu yang saya sebut sebagai keluarga. Jadi ada shared value gitu ya. Iya. Betul ya. Sangat, Pak. Jadi terus kemudian yang berikutnya apa yang saya kemudian temukan adalah sebutir biji ini tidak hanya kemudian
apa ya, ada value tadi. Dalam bisnis saja sebenarnya yang paling mudah terlihat begini. Dia bisa mengirim kopi dengan dikirim aja. Tanpa kemudian saya harus bayar dulu, tidak saya mengatakan kemudian saya telat bayar, tidak. Sedemikian apa trustnya yang dijaga ya. Trustnya yang dijaga. Nah, pola yang seperti ini itu yang kemudian saya sebut bahwa ada hal yang lain di dalam bisnis itu adalah kalau dalam bahasa Jawa ini apa ya, orang wong dodolan kayak gitu. Ya. Tapi kita ngomong bayon ini ya. Bayon Pak, ngurip-nguripi urip kan kayak gitu. Betul. Jadi kan di luar jauh itu. Di belakang itu ada hal yang lebih. Nah, dan di situ terus kemudian yang menarik dari pengalaman saya adalah ketika petani sendiri itu juga kemudian punya pemikiran yang sama terhadap kebunnya, Pak. Jadi sampai ketemu kemudian satu pola yang disebut dengan, lah kalau saya berkebun, ini yang nguripi saya siapa sebenarnya? Yang menghidupi saya siapa? Ya. Nah, ternyata yang menghidupi itu adalah kebun saya. Nah, kalau yang menghidupi kebun saya, berarti ekosistem yang lebih besar yang ada di sini. Yang itu adalah hutan di mana tempat petani bercocok tanam. Begitu. Nah, itulah yang saya sebut sebagai dalam istilah saya itu ada namanya resonansi. Gitu. Dan gaungnya ini ya. Ada gitu. Jadi resonansi bahwa petani harus sejahtera. Petani juga beresonansi bahwa hutan tempatnya harus sejahtera juga hutannya. Harus sejahtera. Nggak boleh dirusak maksudnya ya. Nggak boleh dirusak dan seperti itu. Nah, itu yang saya sebut bahwa menjadi akar dari yang disebut dengan kalau kita bicara dalam istilah hari ini itu disebut dengan sustainability itu. Itu kira-kira ada faktor budaya di masyarakat nggak yang mungkin kan kita melihat juga ada sebagian masyarakat yang mereka punya hutan larangan yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak misalnya kalau sama gunung itu harus hormat tanda petik artinya nggak boleh merusak lingkungan dan sebagainya. Ini yang saya ada Pak, ya ada. Itu yang saya sebut terus kemudian bahwa di level petani itu sebenarnya punya kalau kita melakukan sesuatu untuk alamnya, maka alam juga akan menghidupi kita. Timbal balik. Timbal balik. Dan situ. Artinya kesadaran itu ada memang di masyarakat gitu ya. Ada. Dan itu bisa memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Tejo tadi bahwa mereka mulai melihat ternyata yang menghidupin saya juga termasuk lingkungan hutan yang memang menjadi mereka tinggal. Gitu. Iya. Nah, terus kemudian dari sana, dari beberapa praktek ini, saya kemudian mempraktekkan hal yang sama itu di beberapa petani di luar Jawa, di Sumatera, dengan pola yang sama, kan gitu. Di Jawa Barat, di Garut. Mungkin boleh disebutkan Pak, kira-kira lokasi-lokasi yang pernah di Sumatera Utara di Lintong. Ya, di Sumatera Aceh? Belum, saya ke Aceh. Di Sumatera Selatan itu di di Muara Enim, di Lampung, kemudian di Garut, di Sulawesi. Jadi itu ada kekhasan nggak dari masing-masing atau ada kesamaan nilai? Mungkin ada yang nilai, menarik adalah kami menggunakan metode tadi itu organoleptik tadi itu, jadi memberitahu ini end product kamu itu seperti ini kan gitu. Jadi ketika petani itu tahu bahwa rasanya seperti ini, yang dicari kopi dari saya itu rasanya seperti ini, maka itulah yang kemudian dia ingin pertahankan. Jadi
Jadi seperti dia sudah bisa nangkep bahwa ada wajah, ada tangan saya di cangkir itu. Yang itu adalah cita rasanya tadi di situ. Nah, itulah yang kemudian yang menarik adalah pengalaman dengan seorang petani. Seorang petani ini saya sebut, saya selalu mengatakan rumah tangga, Pak. Ya, tadi ya. Rumah tangga, kan gitu. Nah, rumah tangga seorang petani itu bisa menghasilkan kopi juara nasional. Yang dalam kasus yang di Cibulau tadi. Oh, Cibulau ya. Iya. Yang di itu masuknya ke Cianjur atau masuk Bogor ya? Dia perbatasan. Oh, perbatasan. Ya. Tapi di puncak lah kalau kita ini ya. Iya, di Tugu Utara itu. Tugu Utara. Iya. Nah, kemudian dari praktek yang kami lakukan ini, itu yang kemudian mengilhami saya untuk membuat namanya kegiatan di kedai kopi saya, itu adalah mindfulness kopi, Pak. Apa itu? Mungkin bisa lebih. Ya. Jadi mindfulness. Mungkin latar belakangnya apa, kemudian bagaimana pelaksanaannya? Jadi saya ajak ini para pengunjung yang mengikuti program tadi. Itu awam pengunjung, bukan petani. Awam, Pak. Orang awam. Pengunjung lah. awam. Ya. Untuk namanya kalau dalam bahasa Indonesia sekarang disebut meditasi kopi. Jadi praktek misalkan untuk dia melihat pohon kopi, kemudian merasakan bersama-sama, berrefleksi gitu. Oh, kita hidup dari bumi yang sama. Itu hidup dari alam, dari tanah. Ini langsung end customer ya? Iya. Situ. Ini seperti ini, dan situ. Ini sudah berkali-kali saya bikin ini program yang seperti ini. Itu berapa lama ininya? Artinya untuk satu sesi itu? 1 jam, Pak. 1 jam. Ya. Sambil minum kopinya? Sambil minum kopi di akhirnya. Jadi setelah kita melihat pohon kopi, terus kemudian, kita merasakan kita berada di bumi yang sama, merasakan di terik matahari yang sama, kan begitu. Terus kemudian diakhiri dengan diakhiri dengan minum kopi, maka semua elemen-elemen yang ada di dalam kopi itu sebenarnya ada di dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, itulah yang saya sebut sebagai bahwa sustainability dalam bahasa saya itu saya sebut sebagai saya mencoba untuk membangun dari narasi yang ada sebenarnya di kita. Ya. Itu sebenarnya adalah dalam bahasa Jawa itu aku ya kue, kue ya aku, kan gitu. Pokoknya nggak ada bedanya tuh gitu. Ininya artinya bahwa apa yang dirasakan saya juga tidak berempati juga. Atau iya, karena kalau ketika kita minum kopi terus kemudian kita merasa nikmat dengan itu, maka sebenarnya dia yang membuat nikmat itu. Dan seperti itu. Dan elemen kenikmatan itu ada dalam diri kita. Nah, ketika kemudian kita bisa merasakan itu, maka terus kemudian, kalau begitu ini petani yang membuat saya nikmat ini. Di dalam meditasi kopi itu ada mungkin semacam pemberian informasi bahwa misalnya juga harus mereka sebagai konsumen juga harus sadar artinya gini bahwa tidak sembarang minum kopi yang berasal di sumber yang nggak jelas misalnya gitu. Saya tidak membuat ini narasi-narasi apa. Saya hanya semata terus kemudian mengikuti pengalamannya. Jadi saya tidak memberikan ini pengetahuan tentang itu. Saya hanya kemudian mengantarkan aja untuk ayo coba dirasakan kan gitu. Karena kalau kita lihat misalnya ke konsumen-konsumen di Eropa gitu kan, mereka lihat kopinya asalnya dari mana, nebang hutan nggak gitu kan? Iya. Seperti itu. Nah itu saya coba ini menarik buat saya pengalaman kami itu adalah kata sustainability itu akan lebih nyaman apabila kita hantarkan dalam kesadaran. Saya mau minum kopi ini bukan karena trennya hari ini itu harus etik kan kayak gitu. Ya, masalah itu. Kemudian saya minum kopi ini karena harus ada certified-nya gitu. Tapi memang betul-betul dari dalam dia.
oh tidak pantas hari ini kalau kita minum kopi, tapi petaninya nggak bagus, hidupnya nggak sejahtera. Sepertinya nggak bahagia gitu ya. Iya, gitu. Nah, menariknya adalah proses yang semacam ini masuknya itu beyond business. Jadi ketika kita ada semacam ada rasa yang itu tadi dengan para petani, maka persaudaraan itu sudah melampaui bisnis. Terus kemudian menikmati kopi tadi ketika dia tahu ceritanya. Ini kita dari proses dengan petani, Mas. Kita belajar dari sini, petaninya sering datang ke sini. Itu kemudian itu menjadi, itu disampaikan di kedai kopi. Maka di hari itu dia mengalami suatu proses, ini bukan soal enlightenment ya. Ini bukan soal minum aja. Harga itu bukan soal minum kan gitu. Jadi ada pencerahan lah di situ. Iya. Nah, itulah yang saya sebut dengan bahwa pengalaman, Pak. Jadi sustainability itu adalah melalui sustainability itu bukan yang yang jauh, tapi sebenarnya sudah sangat dekat sekali gitu. Jadi bukan prosedural, tapi kemudian rasa kita yang akan membawa ke situ. Itu dari konsumen yang datang ke tempat Pak Tejo gitu ya. Itu mereka kembali lagi atau ngajak teman-temannya atau gimana dengan pengalaman yang Nah, ini saya mencoba untuk karena ini proses pengalaman ya, Pak ya. Betul, ya. Pengalaman. Itu ya. Nah, menarik ini. Ketika saya membuat kedai kopi, ini adalah kedai kopi awal dari kedai kopi yang saya bikin. Tempatnya ada di desa. Jadi ketika awal saya bikin itu kondisinya seperti itu. Jadi ketika kita mau ngomongin tentang sustainability itu, kita juga perlu untuk memulai dari apa yang ada. Tidak mencari dari apa yang ideal kan gitu. Ya. Jadi adanya dulu tempat saya asal itu ada tempat pembuangan sampah seperti itu. Ya. Ya, terus kemudian ada di tempat yang sawah-sawah yang becek seperti itu. Itu saya mulai kan gitu. Terus kemudian menjadi seperti ini, menjadi sebuah kedai kopi. Nah, gaya seperti ini adalah kemudian saya temukan bahwa ternyata ketika kita mau ngomong sustainable itu, kita tidak kemudian, apa sih kedai kopi yang ada di luar negeri, yang penuh dengan yang fancy, yang kayak gitu, ternyata dengan kita tampilkan kekhasan kita, itu adalah menjadi ciri otentik bagi kita. Penciri ya, jadi penciri keunikan. Jadi kemudian ketika saya membangunnya di tengah kebun, saya membangunnya dengan menggunakan kayu, kan seperti itu, maka materi tempat, semuanya itu berbunyi sendiri itu. Ya, jadi ini Pak Tejo kan mulai dari yang end customer gitu ya. Kemudian tadi kan setelah itu juga ngelihat bagaimana dari mana asal itu kan petani gitu ya. Nah, mungkin bisa diberikan gambaran bagaimana misalnya petani itu setelah melalui proses ini mungkin dari sisi pengetahuan kualitas itu lebih baik, atau mungkin dari kalau bicara ekonomi kan pendapatan gitu ya. Bagaimana itu bisa mungkin dijelaskan? Dari sisi pendapatan udah pasti, Pak. Artinya kan mungkin mereka sudah mulai lakukan grading sendiri ya, atau sortasi lah minimal atau pra ya. Ya, dari misalkan kalau dari harga ceri, misalkan harga ceri sekarang 20.000 atau 25.000 lah katakanlah. 30.000 lah katakanlah. Kemudian harga green bean hari ini kan sudah 150. Kan gitu. Itu banyak sekali peningkatan dari situ. Mereka jualnya sekarang tidak lagi jual ceri. Tidak. Bahkan mereka jual ini. Udah roasting. Ya, artinya kan tadi sebagian dari nilai tambah yang diambil oleh pihak lain yang memang di luar petani saja gitu ya. Ya, ini tidak kemudian saya hendak mengatakan bahwa tidak memerlukan pedagang, tidak memerlukan itu tidak. Tetapi kan kemudian kita perlu melihat bahwa
bisnis ini perlu meningkatkan tingkatan kesejahteraan buat para petani. Dari petani terus kemudian dia bisa memproteksi hutannya. Dan narasi-narasi ini terus kemudian bisa disampaikan di end consumer. Konsumen paling akhir yang menikmati kopi, oh dia tahu bahwa hutannya yang tempat tanam kopinya bagus. Dia tahu bahwa kemudian petaninya sejahtera. Karena kan bisnis yang menarik adalah selama ini orang minum kopi jarang kemudian tahu bahwa ini ada anak istri petani yang selama ini cuma merasakan, oh ternyata enak gitu. Iya. Tapi nggak ngelihat berkomunikasi ke belakang gitu ya, bagaimana sampai ke tempat ini kopi itu kemudian. Iya. Nah itulah yang kemudian saya ingin sampaikan di sini bahwa bisnis kopi Indonesia misalkan kita katakan nomor 4 atau nomor 5. Produsen nomor 4 yang sekarang masih. Iya. Apa sih artinya menariknya menjadi produsen nomor 4 dan nomor 5 kalau kemudian petaninya situasinya kurang gitu ya. Iya, situasinya kemudian masih seperti pada tahun 1696 zamannya VOC. Ketika kopi baru ditanam di Indonesia. Ya. Iya, karena pada zaman kopi ditanam di Indonesia itu tujuannya ekspor sudah. Ya. Nah, terus kemudian kalau kemudian hanya numpang buruh di sini kan nggak bagus sampai hari ini. Numpang nanam ya. Iya, hanya petani di Indonesia hanya untuk menjadi buruhnya kan tidak kan gitu. Nah itulah yang kemudian saya sebut bahwa akar dari ketika kita ngomong sustainability adalah harus muncul dari namanya kesadaran. Ada rasa gitu loh, rasa bahwa kita harus bersama dengan para petani itu. Pernah nggak menemukan mungkin ada 1 atau 2 gitu ya dari kelompok yang pernah dikunjungi ini yang resisten gitu ada ide-ide, selama ini kan udah jalan, selama ini kan udah oke-oke saja gitu. Yang paling sering ditanyakan adalah setelah saya ikut Bapak ini nanti yang beli siapa? Gitu. Lebih ke sana. Lebih ke ini pemasaran iya. Mereka Nah kalau yang pertanyaan seperti itu ya udah pasti saya jawab. Yang saya yang latih ya saya yang belilah kan kayak gitu. Jadi selama ini tertampung semua kan itu semakin banyak nih yang mengikuti latihan, yang mengikuti ini. Ya kalau sudah kopinya sudah masuk dalam grade, udah bagus ya dia punya pasar yang luas. Jadi dia bisa dijual kopi itu selain yang digunakan untuk sendiri di istilahnya rumah kopi ya. Iya. Itu ada juga yang mungkin dipasarkan juga untuk mungkin teman-teman yang juga buka kedai kopi. Kami lebih banyak menggunakan ini dipakai sendiri di tempat sendiri. Iya. Jadi kalau sekarang mungkin bisa diberikan gambaran selain yang di tempat yang semula, ada tempat lain untuk ini? Saya belum Pak, saya di tempat saya. Kebetulan banyak proyek-proyek lain yang sedang kami kerjakan sekarang. Ya, terus berkembang ya. Salah satunya kami lagi merintis bikin namanya Coffee Living Museum Pak. Museum? Iya, tapi living. Iya. Coffee Living Museum. Iya. Di tempat kami. Di situ. Ya. Iya. Jadi terus ada opsi-opsi baru lagi yang nanti bisa dilihat ya. Iya. Ya. Baik pemirsa, ini di akhir sesi yang kedua dan kita akan nanti rehat sejenak untuk masuki sesi yang ketiga. Selamat siang pemirsa UJ TV. Kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan
Cafe bisnis ya. Jadi tadi sudah masuk ke bisnis kafenya ya, ini Pak Tejo ini sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun. 10 tahun, 12 tahun ya sejak merintis rumah kopi Ranin ya. Iya. Rumah singkatan tadi Rakyat Tani Indonesia. Rakyat Tani Indonesia. Iya. Ini luar biasa dengan visinya bahwa ini petani harus sejahtera gitu ya. Nah, kita juga mengetahui bahwa petani itu sebagian besar kan kepemilikan lahannya itu relatif terbatas gitu. Betul. Dan yang ada tidak hanya dipakai untuk kopi. Iya. Nah, bagaimana itu pengaturannya? Apakah memang ada untuk tanaman pangan lainnya atau di sela-sela ada kalau kita bicara dulu tumpang sari atau apa kalau itu punya kebun sendiri gitu. Di luar yang tadi mungkin ada hutan sosial yang bisa dimanfaatkan. Iya, kalau yang pertanian yang yang dimiliki sendiri itu luasnya hari ini sempit, Pak. Tidak begitu luas kan gitu. Nah, karena itu dengan pola yang ada terus kemudian yang kami kan kedai di jauh kan nggak mungkin menjangkau ke sana, tetapi inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh petani lumayan bagus. Jadi di beberapa tempat itu sudah bergerak menuju ke wisata, Pak. Edukasi kopi bersama dengan agroturism gitu ya. Bersama alamnya, misalkan di Bogor, di Cibulau ini, terus kemudian di Wonosobo, itu juga sudah mengarah ke sana. Jadi tidak hanya bergantung pada kopi, tetapi juga ada namanya visit kunjungan untuk itu. Ya karena kan kopi itu perlu waktu untuk bisa panen, nggak setiap hari gitu kan. Ada masa mulai berbunga, berbuah, nunggu sekian lama, kemudian baru panen gitu kan. Nah di sela-sela waktu itu kan harus memastikan bahwa petani juga punya penghasilan gitu ya. Betul, untuk itu. Termasuk juga untuk menanam pelindung atau tanaman sela di antara pohon kopi, itu misalkan tanaman pangan. Tanaman pangan bisa macam-macam, kan buah-buahan juga menjadi sumber pangan di pedesaan begitu. Mereka tuh praktek pertanian itu kalau mungkin sekarang organik atau organik, lebih Pak. Organik artinya mungkin kalau melihat banyak serangga di bunga nggak langsung semprot begitu. Oh tidak, Pak, itu berpengaruh pada kalau sudah tahu cita rasa nanti nggak mau mereka melakukan itu. Jadi hampir semuanya organik sebenarnya. Iya, nanti nggak mau. Nggak ada semprot pestisida dan sebagainya. Enggak, karena mereka tahu ini bukan bukan bahan baku, tapi ini pangan, itu minuman kan gitu. Dan berpengaruh pada aroma nanti. Berpengaruh pada aroma, mereka sudah sampai kesadaran itu. Iya. Nah, kalau mengenai lahan, maka yang penting juga saya sampaikan di sini adalah misalkan tanah-tanah yang masuk di dalam kan perhutanan sosial kan banyak hari ini. Nah, perhutanan sosial ini perlu di-highlight di sini adalah bahwa semua yang bekerja adalah petani, Pak. Jadi ini perlu disampaikan bahwa di dalam skema perhutanan sosial misalnya itu istilahnya begini, kita banyak sekali bersandar ke petani. Nah, maka kenapa kalau kita bicara sustainability itu kita perlu jelaskan, karena yang membuat lubang tanam itu petani, yang mempersiapkan bibitnya petani, yang nanam petani, yang merawat sampai 2-3 tahun petani, bahkan juga yang menanam tegakan pelindung pohon itu juga petani. Jadi kalau kita bicara tentang kopi, maka sebenarnya semua bersandar ke punggung petani. Jadi atas dasar ini, maka misalkan hak akses kepada para petani itu betul-betul perlu dijaga janjinya itu. Jadi karena mohon maaf, ini banyak sekali asymmetric information. Petani dianggap misalkan kurang pengetahuan, merambah hutan sesukanya gitu ya. Iya. Itu kan. Tapi dalam konteks perhutanan sosial itu mereka itu nyewa atau boleh menggunakan saja dengan? Oh, ada kontribusinya. Ke negara atau dalam ini ke perhutani kan. Oh, gitu. Ada. Jadi iya. Ya semacam kalau kita ini bagi hasil lah, ada hasilnya. Iya. Sebagian
karena dia numpang ya, numpang. Nah, dalam hal ini kalau kemudian misalkan sudah jelas aturannya bahwa pemerintah membolehkan seperti itu, maka statusnya bukan lagi numpang itu. Maksudnya gimana? Iya. Maksudnya supaya ada pemahaman. Iya, Oh, nyatanya yang membuat lubang itu, yang nanam, yang merawat, yang cuma hak milik tanahnya bukan punya petani gitu kan? Bukan milik petani dan juga bukan milik perhutani. Yang milik negara. Ya. Karena perhutani adalah BUMN yang untuk mengelola kan situ. Nah, ini menarik itu untuk ini karena beberapa ini banyak teman-teman yang memang sekarang di aktivis untuk kehutanan ini di perhutanan sosial itu. Iya. Gitu. Jadi saya lihat di Jawa Tengah juga di ini, jadi kalau hutan itu ada misalnya tanam pangan, ada tanaman, mereka tanam rumput juga ya untuk pakan ternak. Nah, dalam hal ini kalau kopi itu kan situasinya di lapangan ini sampai hari ini itu dari Kementerian Kehutanan kan tidak ada ahli kopinya, ahli budidaya kopi nggak ada. Misalkan dari perhutani itu ahli. untuk ini apa namanya untuk penyuluhan. Nggak ada. Gitu. Nggak ada. Nggak ada. Sampai hari ini belum ada. Jadi kalau kita bicara kopi hari ini sustainability itu betul-betul bersandar di masyarakat, petani, gitu. Oh. Dan kita di Indonesia hari ini ketika kita ngomong sustainability, ya kan fasilitas untuk mengecek misalkan mutu kopi aja. Sentra-sentra produsen kopi kan tidak punya. Jadi itu yang kemudian hari ini banyak dikerjakan oleh petani sendiri, gitu. Ya. Jadi artinya bahwa memang ya dari waktu-waktu petani makin lama juga entah awalnya terpaksa atau dipaksa untuk lebih mendapat informasi yang lebih relevan. Dalam hal ini kita kan tidak perlu menunggu siapapun. Saya memberikan mudah-mudahan praktek yang kami kerjakan ini bisa misalkan diikuti oleh teman-teman pemilik kedai yang lain. Ada banyak kemudahannya. Ini kan sebenarnya semacam anak asuh tanda petik ya, petani asuhan lah gitu ya. Wah, saya nggak berani mengatakan itu karena saya banyak belajar dari petani, Pak. Ya, artinya bahwa dengan kontak yang sudah dilakukan, keterlibatan ini kan involvement ya, keterlibatan dari petani, mulai tadi melihat di bagian akhirnya, waktunya begitu, akhirnya dia refleksikan. Ya kalau kita bicara apa reverse engineering gitu ya, gitu. Oh ternyata ujung-ujungnya itu saya nanamnya harus oke, tapi tetap jaga lingkungan tetap bagus. Kemudian sampai mungkin juga nanti bagaimana waktu mulai panen ternyata hanya buah yang memang sudah waktunya untuk dipanen, seperti itu. Nah, kalau kedai-kedai kopi yang lain mau mengikuti, misalnya nih, maka banyak sekali keuntungannya. Satu, dia pasti dapat bin yang bagus. Ya, itu ada jaminan dari tadi kan ada masalah trust dan selama ini kan memang sudah dididik tanda petik ya, diberikan kesadaran bahwa yang panen, kalau panen ya memang sudah waktunya panen gitu. Iya, dan juga dia bisa mengaktifasi bisnisnya, bahwa bisnisnya itu adalah berada dalam koridor sustainability misalnya. Ada rumah tangga yang terlibat di situ, ada cerita dari sana, kan gitu yang bisa di-share kepada para pengunjung kan gitu. Jadi kalau di end saya ingin mengatakan bahwa ketika kita bicara sustainability, maka yang bergerak itu adalah pecinta kopi, kedai kopi, juga sampai ke para petaninya itu. Itu satu. Ya, jadi semua pihak memang harus punya kontribusi, punya keterlibatan gitu ya. Iya. Semua pihak itu. Nah dari sektor tadi ekonomi memang ternyata dengan ini meningkat gitu ya. Yang tadinya kan beberapa value creation yang dilakukan oleh pihak lain sudah mulai bisa dilakukan oleh para petani. Bagaimana yakin bahwa itu akan berlanjut, bahwa mereka kan ada generasi demi generasi atau mungkin kalau sekarang ada tokoh-tokoh gitu ya. Nah, apakah ada peran mungkin kelompok masyarakat atau koperasi atau apa yang kemudian dilibatkan di situ? Sejauh ini kalau kita bicara koperasi, inisiasinya ada, tapi membuat koperasi itu tidak kemudian mudah kan gitu. Karena syarat yang pertama adalah dia harus berada pada value yang sama kan gitu. Jadi
kalau sudah mau dimulai dari milik ekonomi, punya milik kan gitu. Bahasa Jawanya punya gegayuan atas uang itu sulit kan Sulit gitu. ya. Karena besok itu yang ada itu kerja kan gitu. Jadi kita ikuti aja kerja ini maka semuanya akan dapat kan kayak gitu. Kalau untuk menjamin bahwa tata nilai itu selalu dipegang di masyarakat yang atau para petani itu gimana untuk memastikan? Apakah ada mungkin secara berkala nanti semacam apa namanya refreshment gitu? Refreshment kami itu sebagai pemilik kedai kopi itu secara berkala itu mengirim kopi roasted kami kepada para petani, Pak. Seberapa sering itu artinya mungkin setahun? Rutin, Pak. Ya? Rutin, sering, Pak. Dalam pengertian dan itu saya rubah-rubah. Kadang dari petani Bogor mendapat kiriman kopi dari kami, roastingan dari hasil panennya petani dari Sulawesi. Silang gitu. Disilang kan gitu. Jadi itu untuk apa ya? Kalau dalam bahasa teknisnya itu adalah refreshing untuk cupping kan gitu. Supaya lidahnya itu terpapar kopi-kopi enak terus kan kayak gitu. Tetapi di luar itu adalah untuk menjaga ini namanya apa namanya? Ikatan itu. Ikatan bahwa kita saling memperkuat ini. Ya. Dan yang satu peran yang lebih lagi karena ketidakadaan para penyuluh lapangan, maka yang lagi dikerjakan oleh para petani itu ada farmer to farmer learning. Semacam kalau bahasa sekarang benchmark gitu ya. Jadi dari petani ini satu petani yang sudah berhasil, yang ini kemudian memperbaiki kebun petani lainnya. Karena petani itu butuh praktek. Ya. Jadi ketika yang praktek itu adalah petani ya. Maka dia tidak dikuliahi. Ya. Tapi si petani yang ngasih tahu tadi itu ikut bekerja di situ dan dia mencontoh kan gitu. Itu lebih cepat dan lebih mudah diterima. Iya, karena bahasanya bahasa petani, nggak pakai teori kan kayak gitu. Dan itu lagi berjalan ini. Jadi dari satu kebun memperbaiki kebun lain kan gitu. Ini kan kegiatan Pak Tejo kan banyak nih, tadi ada di beberapa wilayah. Iya. Itu ada supporting tim ya, yang mungkin beberapa yang punya apa namanya ya visi yang sama. Beberapa karena gitu. Ada proyek Pak. Beberapa proyek tapi saya tidak mau kemudian menjanjikan pada semua orang bahwa nanti ada proyek yang kan kayak gitu. Jalanin aja dulu kan kayak gitu, nanti akan ketemu jalannya kan gitu. Ada beberapa misalkan untuk memperbaiki apa namanya kualitas di beberapa tempat kan gitu. Tapi kebanyakan kita mulai inisiatif pribadi aja kan gitu. Nah ini tantangan yang mungkin berat ya. Tantangan itu bukan masalah ya. Iya, tantangan bukan, Pak. Yang berat untuk bisa mewujudkan visi ini gitu. Iya. Mungkin yang selama ini dihadapi mudah terselesaikan atau yang mungkin sekarang masih belum final gitu. Itu apa? Tantangannya Pak ya? Ya. Tantangannya adalah merendahkan mimpi saya. Kan ada yang mengatakan bahwa sky is the limit. Iya, tetapi kalau kita mimpinya ketinggian, maka kita akan terpontang-panting di mimpi saja. Kita tidak bergerak apapun dan gitu. Jadi saya selalu yang paling berat buat saya adalah memoderate lah gitu ya. Iya, menurunkan dari mimpi-mimpi saya. Karena pada kenyataannya misalkan saya ingin punya kopi yang memberikan literasi ini kepada para pengunjung saya. Saya nyatanya memiliki barista yang misalkan tidak memiliki pendidikan setinggi itu. Maka yang menarik adalah ternyata saya harus menggunakan barista-barista kami melalui satu proses yang kita nikmati bareng-bareng ini, toh akhirnya sangat bagus hasilnya. Kan gitu. Iya. Jadi kadang kita mengidealisasi diri kita. Terus kemudian tapi kadang-kadang itu juga perlu untuk acuan tuh, meskipun tidak apa namanya. Kan tantangan itu juga semakin itu tujuan semakin menantang, itu kan semakin mungkin effort yang harus kita lakukan ke sana gitu. Kalau berdasarkan 10 tahun pengalaman saya, maka adalah enjoy on every little step. Apa yang kita lakukan kan gitu. Di situ.
Pokoknya nikmati ya sambil minum kopi ya. Kalau kita ngomong sustainability, bagaimana kita mau mencapai sustainability kalau kita khawatir terus? Nah, betul. Ya, jadi mulai dari yang paling basic ya, yang basic itu bahwa tadi selalu starting point itu adalah di petani gitu ya. Nah, sekarang kalau petani ini mungkin nanti secara ekonomi menjadi lebih baik ya posisinya, kemudian dia kesadaran juga meningkat terhadap lingkungan ya, kemudian juga tentunya kan dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan ini mungkin juga mereka nggak berpikir menjadi petani lain gitu lah, Pasti tetap Pak, menjadi petani kopi gitu. pasti Artinya, itu. kan juga menjadi salah satu hal yang akan menjaga pada dalam jangka panjang itu kan. Iya. Tetap namanya suplai kopi itu ada dia keunikannya sendiri. Dia juga mungkin akan turunkan keahliannya itu ke Generasi berikutnya gitu. Iya. Gitu. Ini suatu hal yang sangat menarik gitu ya. Nah, sebagai closing gitu. Boleh. Kira-kira apa nih yang harus dilakukan khususnya misalnya untuk bisnis kopi di Indonesia? Kalau tadi kan Pak Tejo mulai dari kedai kopi gitu ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana ekosistem perkopian ini bisa sustain? Ekonomi ekosistem ya, bangunlah ekosistem itu. Jadi kalau sekarang semua bersandar pada para petani, maka sekarang adalah bagaimana kita membangun namanya di dalam secangkir itu ada banyak sekali keberlimpahan yang ada di situ. Jadi itu yang harus dihadirkan kan gitu. Jadi kita berhenti mulai bergeser lah kalau saya sebut transformasi dari komoditas menjadi produk yang bervalue. Dan masa depan itu adalah masa depan dari petani yang sejahtera itu. Dari petani yang rumah tangga petani yang sejahtera. Karena kalau tidak begitu maka kita akan ekspansif aja. Ekspansif membuka hutan lagi, ekspansif untuk ini, dan kita nggak dapat apa-apa dari situ. Mungkin seperti itu. Baik ya, terima kasih pemirsa UG TV. Sudah kita dengarkan bersama diskusi hangat ini terkait dengan kopi, dan saya kira semua orang juga mulai sadar bahwa konsumsi kopi belakangan ini memang terus meningkat, kemudian juga penikmat kopi juga semakin banyak, dan salah satunya disediakan oleh Kopi Ronin ini ya. Kemudian untuk keberlanjutan tadi sudah sampaikan bahwa ya memang harus ada kesetaraan atau keselarasan lah antara aspek ekonomi, aspek manusianya, dan juga aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan gitu ya. Artinya dalam jangka panjang itu bisa tetap dihasilkan kopi enak ya, tapi tetap menjaga lingkungan yang asri dan juga masyarakatnya sejahtera gitu ya. Baik, demikian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih pada narasumber Pak Tejo Pramono, dan kapan-kapan kita ketemu saya boleh mampir ke Kopi silakan, Ronin ya. kami tunggu Pak. Jadi waktu ke sana kurang maju dikit. Oke. Demikian pemirsa apa yang kita bisa diskusikan pada hari ini terkait dengan sustainability and KP business. Sampai bertemu di topik yang lain.